Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dhani Kristiawan dari SDN Negeri 2 Basuhan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Diseminasi ini saya lakukan bersama dengan komunitas guru PJOK di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Untuk selengkapnya, selamat melihat diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati pengawas sekolah, koordinator bidang pendidikan Kecamatan Eromoko, Bapak Sunarto SPD, dan yang kami hormati Ketua KKG PJOK Kecamatan Eromoko, dan yang kami banggakan Bapak Ibu rekan-rekan guru PJOK di Kecamatan Eromoko. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang indah ini kita diizinkan untuk bertemu, berkumpul di ruangan ini dengan keadaan yang selamat. Lalu yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya untuk bisa menanggapi undangan yang telah kami sampaikan. Yang berikutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengikuti acara diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif. Namun sebelumnya kami akan menginformasikan terkait dengan susunan acara pada saat ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua adalah sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat lain-lain, dan yang kelima atau yang terakhir penutup. Demikian 5 susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Pembukaan pada saat ini akan kita isi dengan kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang berikutnya adalah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka dari itu kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk berkenan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Demikian Bapak dan Ibu, acara pembukaan sudah kita laksanakan. Kita akan masuk acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua KKG PJOK Eromowo, dan yang kedua sambutan dari pengawas sekolah dari Bapak Sunarto SPD. Untuk itu waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pengawas Sekolah, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Eromowo, yang saya hormati dan saya banggakan adalah rekan-rekan guru PJOK Kecamatan Eromowo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya dapat bertemu kembali berkumpul dalam kegiatan KKG dan kegiatan tentang diseminasi dari saudara kita, yaitu Bapak dari Kristiawan, dua mahasiswa, yaitu dengan materi adalah budaya positif, di mana Bapak Dhani Kristiawan ini untuk diseminasi pemahaman ini adalah berguna untuk kegiatan guru gerak di angkatan 9, yang mana untuk COVID bidang pendidikan Kecamatan Eromowo, khususnya guru PJOK, Bapak dari Kristiawan ini adalah angkatan yang pertama. Oleh sebab itu, saya selaku Ketua KKG PJOK mengharap kepada rekan-rekan anggota KKG PJOK Kecamatan Eromowo dapat melanjutkan, dapat meniru apa yang dilaksanakan Bapak Dhani Kristiawan. Menurut informasi, yaitu di angkatan 10 kita sudah ada Pak, yaitu Bapak Budi Sunarno PTJB. Mungkin di angkatan 11 mudah-mudahan sudah ada. Karena apa? Bagi rekan-rekan ini, CGP ini apabila Bapak atau Ibu guru nanti yang belum sertifikasi atau PPG, untuk setelah lulus PPG ini nanti kita akan dapat kemudahan, sehingga kalau kita lulus CGP kita nanti daftar ke PPG itu ada kemudahan, secara otomatis itu akan menunjang perekonomian Bapak Ibu. Selain itu, dengan CGP ini akan meningkatkan sekolah kita pada anak didik kita. Seperti ini, seperti materi Mas Pak Dhani ini, yaitu budaya positif, di mana ini adalah termasuk kebiasaan di sekolah, yang mana akhirnya nanti akan menjadi kegiatan P5, yaitu profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, ya sekitar 6 bulan. Apa yang dilaksanakan ini mari kita dukung semuanya, sehingga nanti apabila rekan yang lain melaksanakan CGP, semua
bisa gitu. Karena kekompakan dalam bekerja itu sangat penting. Satu sama lain saling mendukung sehingga kesejahteraan kita akan meningkat semua. Kita bekerja dengan semangat dengan tujuan akhir yaitu kita menjadi anak-anak, menjadi generasi muda yang berbakat, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya kira itu tidak panjang lebar dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan bersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini demikian sambutan yang pertama dari Ketua KKG BCUK Kecamatan Ponorogo. Yang berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pengawas sekolah. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati kepada pengurus KKG BCUK Kecamatan Ponorogo, Bapak Ibu Guru BCUK Kecamatan Ponorogo, wabil khusus kepada Pak Dhani Setiawan yang pada saat ini sedang melaksanakan tugas kegiatannya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya kita masih dipertemukan di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan selalu berikan lindungan, bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semuanya. Amin. Yang pertama kami ucapkan selamat melaksanakan tugas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Dhani Setiawan yang sedang mengikuti program atau tugas dalam calon guru penggerak angkatan 9. Pada saat ini Pak Dhani Setiawan sedang menjalankan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Tentu saja apa yang didapat oleh Pak Dhani Setiawan dalam kegiatan program kegiatan calon guru penggerak tentu saja harus dijabarkan, harus dilaksanakan, harus dikembangkan di sekolah masing-masing. Pada kesempatan ini Pak Dhani mendapatkan kesempatan untuk menularkan kepada teman-teman sejawat yaitu guru-guru BCUK di Kecamatan Ponorogo. Untuk itu hal positif ini marilah kita ikuti bersama karena tentu saja materi ini nanti akan juga bisa kita terapkan, kita laksanakan di sekolah kita masing-masing, pada anak-anak kita masing-masing, termasuk pada kolega teman sejawat yang ada di lingkungan kerja kita semua. Yang pertama, selanjutnya kami selalu mendorong pada Bapak Ibu Guru BCUK yang lain. Tentu saja program guru penggerak ini merupakan satu program dari pemerintah, dari Kemendikbudristek, dengan melalui guru penggerak semua kegiatan, semua apa yang akan dilakukan oleh seorang guru akan dapat dicapai lewat program guru penggerak. Sekarang ini pemerintah sedang melaunching, sedang meluncurkan satu program yang unggulan yaitu program guru penggerak untuk menciptakan guru-guru hebat yang ada di Indonesia ini nanti untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah yang tentu saja akan membawa perubahan-perubahan yang berarti bagi dunia pendidikan. Untuk itu kami mengapresiasi kepada Pak Dhani yang sudah tergerak untuk menjadi guru penggerak. Untuk itu teman-teman yang lain monggo silahkan untuk juga tergerak untuk menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah di angkatan 10 sudah ada,
angkatan 11 juga sudah ada yang mendaftar. Tentu saja ini akan memberikan motivasi, memberikan dorongan semangat pada teman-teman yang lain yang masih punya kesempatan untuk menjadi calon guru bergerak. Manfaatkan momentum yang sangat baik ini, karena melalui guru bergerak kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kita akan bisa mengembangkan kompetensi, mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan karya kita di dunia pendidikan lewat guru bergerak. Untuk itu silakan pada Bapak Ibu semuanya untuk betul-betul memanfaatkan momentum yang baik ini, mengikuti program unggulan dari Kemendikbudristek yang sangat luar biasa ini, untuk kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah tergerak menjadi guru penggerak, tentu saja pada saat ini Pak Dhani sedang melakukan sedang bergerak untuk mengembangkan kompetensinya, sedang bergerak untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, ini bergeraknya apa? Ya lewat menjalankan tugas-tugas yang saat ini sedang dilakukan oleh Pak Dhani. Yang berikutnya tentu saja Pak Dhani nanti setelah selesai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di program guru bergerak, ya, akan menggerakkan. Salah satunya kegiatan ini menggerakkan dengan kepada teman sejawat guru-guru PJOK yang ada di Kecamatan Mopo. Tentu saja nanti yang tidak kalah pentingnya menggerakkan guru-guru kita, anak-anak kita yang ada di lingkungan sekolahnya masing-masing. Ini yang utama. Jadi pertama, sebab untuk menjadi calon guru bergerak itu kita harus bergerak dulu. Setelah itu kita bergerak untuk bergerak melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Setelah itu program tindak lanjut kita adalah menggerakkan teman-teman kita, anak-anak kita, stakeholder yang ada untuk membawa perubahan, yaitu pembelajaran yang baik, yang unggul, yang bisa mengembangkan setiap kompetensi yang diberi oleh anak. Itu sebagai gambaran. Dan materi yang saat ini sedang akan dikembangkan Pak Dhani, yaitu budaya positif. Ini adalah satu hal yang luar biasa, memang yang harus kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Tentu saja diawali dari diri kita sendiri. Budaya positif harus diawali dari diri kita, karena nanti kita akan membawa budaya ini kepada orang lain. Nanti kita harus membiasakan melakukan budaya positif pada diri kita. Positif yang dalam artian kita harus pertama budaya yang disiplin, budaya yang tangguh, budaya yang sportif, budaya yang kerjasama, budaya gotong royong, budaya saling menolong, ya, sesama. Ini budaya-budaya seperti ini tentu saja harus kita kembangkan, harus kita pahami dan harus kita hayati pada diri kita masing-masing. Karena itu nanti akan kita manifestasikan pada orang lain, pada teman kita, pada anak-anak kita. Setelah kita bisa menjadikan diri kita untuk bisa membawa budaya positif pada diri kita, baru pada anak kita, pada orang lain. Tentu saja ini akan kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari kita, kebiasaan-kebiasaan pada teman-teman kita, kepada anak-anak kita, terutama budaya saling menghormati, budaya saling menyapa, budaya saling menghargai, tidak membuli. Ini budaya-budaya yang harus kita lakukan, saling tolong-menolong. Budaya ini harus kita kembangkan di lingkungan sekolah kita, karena ini sangat penting. Dan tentu saja ini akan membawa satu perubahan-perubahan yang nanti akan kita harapkan dengan dikembangkannya profil pelajar Pancasila. Tentu saja ada yang namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini tentu saja dalam mengembangkan budaya-budaya positif ini bisa dikembangkan melalui materi atau program itu. Untuk itu silahkan pada kesempatan yang baik ini kita mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dhani nanti akan bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, sehingga kita secara tidak langsung juga mendapatkan ilmu yang didapat Pak Dhani melalui materi-materi dari calon guru bergerak. Dan tentu saja ini teman-teman yang tidak sementara ini belum bisa mengikuti program guru bergerak,
saja yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi. Semoga kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan masuk acara yang ketiga, yaitu adalah penyampaian materi. Namun sebelumnya kami persilahkan mungkin Pak Tarto dan Pak Sigit untuk bisa duduk di sana supaya tidak pusing melihat dengan menyampaikan. Pada saat ini kami menyampaikan apa yang kami dapatkan. Jadi ya seperti yang disampaikan tadi, kami menularkan seperti apa yang kami dapat kepada pengajarnya semuanya. Nah, seperti yang disampaikan dan tertulis di depan yaitu tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita kenalkan. Nah, ini mungkin barangkali baru saja istilah-istilah baru dan itu baru kita dengarkan seperti itu. Yang pertama ada nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, barangkali ada yang beberapa istilah ini baru kita dengarkan pada saat ini. Itu, tetapi dengan harapan walaupun baru didengarkan ini mendapatkan gambaran walaupun hanya sedikit kan. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa nilai itu? Nilai itu adalah secara sederhana apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini. Sedangkan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai. Jadi apa yang dianggap baik oleh manusia, yang positif oleh manusia, itu kita ingin capai. Itu jadi sebuah nilai. Nah, dikatakan universal itu tidak terbatasi oleh lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang apapun. Itu jadi nilai universal adalah nilai-nilai yang kita yakini bersama, tidak dibatasi oleh bahasa, tidak dibatasi oleh suku, bangsa, agama, bahkan latar belakang apapun. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di dalam dunia pendidikan, di kurikulum Merdeka ini ada beberapa nilai kebajikan atau nilai kebajikan universal yang ingin ditanamkan oleh semua insan pendidikan, baik itu guru ataupun siswa. Yaitu ada 5 yang sering kita kenal, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Coba Bapak Ibu, apakah misalnya dari suku lain dengan suku yang lainnya kira-kira ini bisa diterima tidak ya? Bisa ya, walaupun kita berbeda warna kulit, berbeda usia, tetapi ini bisa kita terima. Kita yakini bahwa ini memang benar baik untuk kita capai. Nah, itulah yang diharapkan dari nilai kebajikan universal. Semua rakyat Indonesia, siswa Indonesia itu meyakini bahwa kelima ini bisa diterima dan bisa kita wujudkan. Dari Papua mungkin bisa menerima mandiri, dari Sumatera juga bisa mandiri. Seperti tadi, itu yang diharapkan bahwa nilai ini menjadi nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kita mencapai nilai kebajikan universal, untuk mewujudkan nilai kebajikan universal tadi, yaitu P5 tadi, di
diawali dengan adanya kesepakatan kelas. Namanya saja kesepakatan, yang berarti ada apa gitu? Ada kontribusi, tidak hanya satu orang. Nah, kita apa perbedaannya dari kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat adalah gurunya. Oh, besok harus memakai ini, besok harus memakai ini, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi berbeda apabila itu adalah kesepakatan kelas, yaitu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Nah, ini perbedaannya, yaitu antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, mari kita lihat di dalam pembelajaran kita. Nah, ketika kita mengawali kegiatan, nah itu yang banyak terlibat itu adalah guru atau sudah kolaborasi. Kalau sudah kolaborasi tentunya sudah menjadi kesepakatan kelas. Tetapi kalau masih guru dominan, pasti peraturan kelas yang akan muncul. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini, mari di dalam kelas kita ajak untuk siswa-siswa kita itu untuk terlibat di dalam kesepakatan kelas. Nah, jadi ketika kita mengawali kegiatan di kelas, kita ajak siswa untuk berpartisipasi untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, mengapa kesepakatan kelas itu penting? Karena ini terkait dengan keyakinan kelas yang akan dicapai. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, coba Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita ada satu contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Kira-kira ngomong gini deh. Kalau peraturan, nah, mengapa? Supaya ya mentaati peraturan, tetapi sebenarnya ada nilai yang lebih, nilai kebajikan yang lebih yang ingin dicapai, yaitu keselamatan. Nah, itulah yang diharapkan dari pendidikan kita. Jadi kita tidak hanya sekedar mentaati peraturan, tetapi ada nilai yang didapatkan, yaitu tidak hanya mentaati peraturan, tetapi meyakini bahwa kalau aku memakai helm berarti aku akan selamat, akan sehat. Nah, itu pentingnya keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Nah, betul. Jadi nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi biasanya kalau peraturan di kelas itu akan banyak dilanggarnya, seperti itu. Kita sudah memberikan ini, tetapi dilanggar. Tetapi berbeda kalau itu dimulai dari kesepakatan kelas. Itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada beberapa cara atau tips tentang pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, jadi berbeda. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, bisa diterima banyak orang. Lalu yang ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi contohnya bentuk positif, mari datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk. Nah, itu adalah kalimat yang positif. Lalu keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Lalu yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang jauh-jauh, apa yang di sekitar saja. Lalu berikutnya, semua warga kelas setidaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, yaitu bertukar pendapat. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya
dilakukan. Itu Bapak Ibu terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk mencapai nilai-nilai universal tadi tentunya dibutuhkan cara, trik. Tadi sudah ada kesepakatan kelas, yang berikutnya harus ada disiplin positif. Apa sebenarnya disiplin positif? Nah, berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar. Sebenarnya kata diawali dari ini awalnya dari kata bahasa Latin disiplina. Makna ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu yang arti disiplin yang sebenarnya. Namun di dalam budaya kita nampaknya disiplin itu telah berubah maknanya. Jadi kalau tadi disiplin itu adalah sebenarnya belajar, tetapi dalam budaya kita adalah yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu di budaya kita kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu adalah tentang pergeseran makna disiplin. Yang sebenarnya disiplin itu adalah belajar, tetapi di budaya kita menjadi hal untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Tetapi pada saat ini kita diajak untuk menekankan disiplin secara positif, yaitu tadi dengan makna belajar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mencapai nilai kebajikan universal itu kita membutuhkan namanya motivasi. Nah, motivasi. Jadi kalau kita tidak mempunyai motivasi, ya kita pasti cuek, kita acuh dengan nilai kebajikan tadi. Karena orang tercapai orang itu sebagas karena apa? Tidak adanya motivasi. Nah, berikutnya saya akan mengajak untuk berkegiatan sejenak. Nanti Bapak Ibu akan saya bagikan ini kertas. Satu orang nanti akan memegang satu, lalu nanti bisa menulis, hal yang berharga di tulisan ini, ya. Lalu nanti dikepal di tangannya. Nah, lalu setelah dikepal di tangannya, nanti teman yang satunya akan berusaha bagaimana caranya agar kepalan itu dilepaskan, agar dibuka, dan caranya dibebaskan. Nah, ayo wajib Mas Pak untuk membagikan satu ini, ya, satu kepada rekan-rekan. Silakan mungkin ditulis hal yang paling berharga, atau mungkin bisa tidak usah ditulis, tetapi itu dikepalkan saja. Dikepalkan saja. Jadi dikepalkan saja satu orang satu. Dikepalkan. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Diremet. Sudah. Oke. Nah, sekarang coba dengan pasangan terdekatnya. Perhatian untuk membuat agar berhasil dibuka tangannya, pasangannya. Jadi misalnya Mas Widi merayu Mas Widi juga, supaya nanti kertas yang ada di permata itu, di remasan tangannya itu berhasil dibuka. Bebas caranya. Coba bagaimana caranya? Boleh dengan misalnya bujukan, boleh dengan mengancam atau menghardik atau merayu. Bebas ya. Makna apa yang kita dapat?
silakan. Jadi boleh suatu bagian juga boleh. Sudah ya? Nah, oke. Sekarang saya tanya, kapan kita mau membuka tangan kita? Kapan kita akan membuka permasalahan tangan kita tadi? Kita sudah puas dengan tawaran tadi. Ketika kita sudah puas dengan tawaran tadi, yang lainnya, kapan kita mau untuk membuka kertas yang kita taruh tadi? Antara satu orang dengan yang lain itu punya jawaban yang lain dan berbeda. Berarti itu tergantung dari dari kita, dari diri kita. Nah, ketika kita mau membuka saat ini, kita bisa membukanya. Kalau kita maunya nanti, berarti bukanya juga nanti. Nah, itu terkait dengan motivasi kita. Jadi motivasi kita antara satu orang dengan yang lain itu berbeda. Nah, itu terlihat dari permainan ini tadi. Jadi kita memiliki motivasi yang berbeda-beda. Dan motivasi dari dalam itu bisa lebih lebih bisa menggerakkan daripada motivasi dari luar. Ketika tadi ada tawaran dijajaki wae, dulu pasti mau seperti itu. Tetapi kalau dari motivasi dalam diri kita itu sudah pokoknya tak bukai lah, itu sudah motivasi dalam diri, entah dijajaki entah tidak dijajaki pasti itu akan dibuka. Jadi dari permainan tadi kita mendapatkan pesan bahwa motivasi dari dalam diri adalah faktor yang sangat berperan dalam menggerakkan manusia, khususnya juga siswa-siswi kita. Nah, ini menjadi hal yang penting, kita menanamkan motivasi dalam diri para siswa kita. Nah, jadi di depan ini, jadi ketika motivasi eksternal dan motivasi internal. Contoh nih, kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan seperti yang Pak Banto tadi jajaki wae, nah itu adalah eksternal. Internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Nah, ini adalah pentingnya motivasi internal yang harus kita tanamkan dalam siswa kita. Untuk apa? Untuk mencapai nilai kebajikan universal tadi, yaitu P5 tadi. Nah, motivasi itu dipengaruhi oleh kebutuhan. Motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Karena apa? Karena kebutuhan itu sangat mendasari kita untuk bergerak, untuk memiliki motivasi. Menurut Dr. William, nah ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu love, fun, power, survival, dan freedom. Apa itu contohnya? Nah, yang pertama adalah tentang survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya ya tentang makan, kesehatan, rumah, itu adalah untuk bertahan hidup. Nah, tentu kita juga membutuhkan ini semua deh. Lalu kebutuhan perasaan diterima, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, jadi bisa berkomunikasi dengan orang lain, keluarga, dan rekan kerja, itu merupakan juga kebutuhan. Lalu berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan untuk menentukan pilihan, menyampaikan pendapatnya, itu juga diperlukan oleh manusia. Nah, berikutnya ada kebutuhan akan kesenangan, yaitu semisal kegiatan yang menyenangkan, hobi, minat, itu adalah tentang kebutuhan yang menyenangkan atau fun. Lalu yang kelima adalah kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Nah, kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui atas ketercapaian dalam keterampilan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita dapatkan
Ketika kita kebutuhan dasar ini kita dapatkan, kita pasti memiliki motivasi yang lebih. Tetapi berbeda apabila kebutuhan dasar manusia tersebut ada yang tidak kita atau siswa dapatkan. Berbeda bila mana ada dari 1 dari 5 itu ada yang tidak tercapai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akan terjadi sebuah konflik atau sebuah apa? Orang yang membolos. Ini konteksnya sekolah ya. Nah, akan ada namanya tindakan pemberontakan, perlawanan. Ketika apa? Ketika kebutuhan dasar itu ada yang tidak kita rasakan, kita tidak dapatkan. Nah, di situ seperti itu. Jadi ketika kita menjumpai anak kita, nah, sing berkata kotor, sing usil karo koncone, sing ngumpasi koncone, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kita harus membuka wawasan kita. Oh, ternyata barangkali ada hal-hal yang tidak terpenuhi sehingga anak tersebut di sekolah menampakkan hal-hal yang seperti itu, sebuah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, itu adalah beberapa anak yang membolos sekolah seperti itu, naik ke tembok lalu keluar dari sekolah. Nah, tentu dari sekolah itu ada kebutuhan yang tidak didapatkan. Nah, ketika kita melihat anak kita yang seperti ini, nah, tentunya ini tidak lepas sering kita lakukan. Ketika kita melihat anak kita yang tadi benar tadi, nyekel tadi, nah ini yang sering kita lakukan. Yang pertama ada namanya hukuman, lalu namanya konsekuensi, lalu yang ini yang mungkin barangkali belum didengar ya, itu adalah restitusi. Nah, jadi ada 3 pilihan ketika kita melihat hal tersebut, pelanggaran tersebut. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah. Jadi jika kita melihat anak yang meninggal, sini, ayo lari sana, cepat. Nah, itu adalah tanpa adanya rencana. Pokoknya apa yang ada di otak kita langsung berikan. Itu namanya hukuman. Terus yang kedua, konsekuensi. Ini agak rada penting. Konsekuensi adalah sudah terencana, sudah disepakati untuk dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misal, kalau kamu terlambat, berarti kamu harus bagaimana? Nah, itu adalah contoh konsekuensi. Dan yang ketiga, ini adalah cara restitusi. Restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di yang ketiga restitusi ini jadi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi apa? Anak kita ajak untuk berpikir untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dampak ini akan menghasilkan dampak yang panjang. Jadi anak akan mau berubah daripada kita memberikan yang pertama hukuman. Jadi dalam kesempatan ini ketika kita melihat terjadi pelanggaran di sekolah, nah mari kita gunakan yang namanya restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama, restitusi itu merupakan pilihan, bukan guru yang menentukan solusinya, tetapi siswa sendiri. Yang kedua, menguatkan untuk murid. Jadi yang dikuatkan bukan guru, tetapi murid. Murid atau anak mendapatkan penguatan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu masalah bisa terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya.
dan fokus pada pemecahkan masalah dalam jangka waktu yang panjang, dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah hal yang kita dapatkan bila kita melakukan restitusi tadi, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Nah, ini contohnya. Kalau kita lari ini lapangan 2 kali karena terlambat di sekolah, berarti termasuk hukuman. Lalu murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, ini juga sebuah hukuman. Kalau konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Ini termasuk dari konsekuensi. Nah, sebelum itu saya akan tampilkan video. Dengan beragam lapangan mulai supaya ini tidak jalan enggak mati nah langsung jalan yang bener kan ngalang baru enggak pager ini bisa kan kalau bisa tidur ini suara bakalan karena dihukum orang jalan. Kamu deh, pasti terlambat. Oke. Saya Apa? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan?
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naen sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naen, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naen. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naen? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naen mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naen ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi ada 5 cara guru menanggapi ada pelanggaran yang ada di sekolah, yaitu keterlambatan siswa. Menurut panjenengan, dari 5 cara itu yang patut kita tiru yang mana? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua tadi sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau sebagai manajer. Sebagai manajer. Mengapa demikian? Selalu antara siswa dan manajer itu saling mengerti. Mengerti, baik. Yang lain barangkali Buat kesepakatan. membuat kesepakatan, baik. Nah, baik. Betul Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru diajak ketika kita menghadapi sebuah pelanggaran yang dilakukan siswa, itu kita melakukan yang kelima itu, yaitu manajer. Karena di dalamnya ada restitusi tadi. Di dalam restitusi tadi kan kita bersama dengan siswa untuk mencari solusinya.
bersama-sama. Dari video tadi yang menentukan caranya guru atau siswa? Siswa. Nah, disitulah itu nanti siswa akan dilatih untuk menghargai dirinya sendiri, dilatih untuk berpikir kritis. Jadi melalui slide ini, nah, kita akan belajar menjadi seorang guru manajer. Nah, ini adalah contoh-contohnya tadi. Itu sudah terangkum di dalam video tadi. Nah, ini yang terakhir, yaitu bagaimana kita menciptakan guru sebagai manajer, yaitu dengan menggunakan cara segitiga restitusi. Nah, ini barangkali ada yang baru mendengarkan. Ini adalah cara untuk seorang guru menjadi seorang manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Nah, ketika kita menghadapi siswa yang berbuat salah, nah ini yang bisa kita ucapkan biasanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini semuanya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak langsung kamu lari sana, kamu lari sana, tidak langsung menghukum, tetapi apa? Ini adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi istilahnya kita ya wujudkan kesabaran itu, kita tanya terlebih dahulu kepada siswa kita di sekolah. Lalu yang kedua, setelah menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah. Bagaimana itu bisa nampak? Itu dari kata-kata ini juga bisa kita lakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah tentang validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga? Apa kira-kira yang kita setelah sepakati, yaitu menanyakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal tadi. Nah, ini adalah tentang menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, caranya kurang lebih seperti dalam video yang telah kita lihat tadi. Nah, ini adalah contoh. Kemarin saya membuat ini juga, itu saya membuat skenario tentang siswa yang tidak memakai baju olahraga. Beberapa hari ini pertemuan disebutkan jadi mengatakan tidak memakai baju olahraga. Menurutmu hal yang kamu lakukan itu sebenarnya kesalahan tidak ada? Ya, kamu merasa sebuah kesalahan, ya itu tidak apa-apa, ya menjadi hal yang manusiawi. Akan tetapi hal yang penting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Setuju ya? Oke, kamu pakai baju olahraga itu, tidak pakai baju olahraga itu pasti ada penyebabnya. Nah, coba ceritakan kepada Bapak Dani, mengapa kamu tidak memakai baju olahraga saat pelajaran fisika? Karena belajar olahraga dan Itu ketika kamu baca kamu lupa kita
sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Tidak, kamu menyadarinya. Ya, sekarang coba menurutmu kesepakatan kelas mana yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Kemandirian itu menurutmu penting atau tidak? Kita menyiapkan kehidupan sendiri. Betul, hebat ya. Dengan mandiri akan belajar kehidupan yang bertanggung. Lalu berikutnya, agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, menurutmu apa yang harus kamu lakukan agar besok lagi kamu memakai baju olahraga saat melaksanakan kejuruan? Saya akan menjaga pelajaran tentang pendidikan, memakai baju olahraga dan protokol pendidikan. Bagus, kalian juga kamu sudah belajar untuk menemukan solusinya. Selanjutnya, Pak Dhani akan memiliki waktu agar dapat membantumu untuk mempersiapkan baju olahraga agar besok lagi kamu memakai baju olahraga saat berjalan kejuruan. Apakah bisa dipahami? Bisa ya. Terima kasih. Kamu bisa menunjukkan secara Termasuk anak suara Yes. Saya merasa karena Pak Guru terlalu marah. Saya merasa senang karena Pak Guru membantu saya membuka cara menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya saya akan berusaha mempersiapkan keperluan diri saya agar tidak lupa memakai baju olahraga saat pelajaran ini juga. Terima kasih. Ya, itu mungkin secara singkat contoh tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Nah, barangkali ini memberikan informasi baru, gambaran baru bahwa tidak harus dengan hukuman, tidak harus dengan konsekuensi, tetapi kita diarahkan untuk melakukan restitusi. Nah, mungkin butuh waktu latihan ya, tetapi tidak masalah. Ini memberikan gambaran kepada kita untuk untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, dari apa yang saya sampaikan pada saat ini, tentunya banyak sedikit itu ada pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kami persilahkan, di depan sudah ada kalimat pertanyaan pemantik. Hal baru apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Lalu perasaan Pak jenengan bagaimana? Lalu apa yang akan saya lakukan terhadap murid saya nanti? Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan untuk memberikan atau menyampaikan pendapatnya, kami persilakan. Monggo ini. Jadi setelah sesi ini tadi, hal baru apa yang didapatkan? Itu lalu perasaan bagian bagaimana, lalu apakah ada tindak lanjut kira-kira yang akan dilakukan ke depannya? Monggo, kami silakan. Mungkin Pak Darto. Oke Pak. Yang pertama tentang peneguran pada siswa tentang pelanggaran anak tersebut. Memang sudah disepakati di antara guru dan siswa. Itu memang sangat bagus sekali. Untuk guru yang dulu itu memang belum ada kesepakatan yang seperti ini. Dulu kalau memang ada pelanggaran, ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali ditindaklanjuti. Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Harus ada kesepakatan di antara siswa dan guru. Itu sangat bagus sekali. Untuk itu memang itu harus digarisbawahi oleh kita semua. Mungkin cuma itu dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa ada yang lain? Cukup ya? Baik. Terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan kepada kita terkait dengan budaya positif yang sudah kita terima pada saat ini. Nah, demikian acara yang dapat kita lakukan pada saat ini. Berikutnya kita akan masuk pada bagian penutup. Nah, dalam penutup ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu panjenengan untuk meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Lalu yang kedua, kami mohon maaf bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Terakhir, pertemuan kita tutup dengan doa bersama-sama. Mari kita menundukkan kepala untuk menutup acara pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Demikian diseminasi yang telah saya lakukan. Terdapat kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.